Di saat dunia merayakan Natal, ada aja ulama yang bilang umat Islam nggak boleh ngucapin selamat Natal. Salah satunya Ustadz Abdul Somad yang sempat dibela mati-matian oleh Daniel Mananta. Dia terus saja membelah umat Islam dan Kristen. Kata dia, mengucapkan selamat Natal itu sama aja mengakui Isa atau Yesus sebagai anak Tuhan. Gak cuma itu, dia bilang kalau umat Islam ngucapin Natal itu artinya mengakui Isa Trinitas dan anak Tuhan. Itulah yang dianggap kafir, kata dia. Ternyata, pernyataan ini juga disetujui Adi Hidayat. Dia bilang ngucapin selamat Natal itu haram karena dianggap melanggar akidah Islam. Soalnya di dalam ucapan itu pasti ada unsur pengakuan adanya agama lain di luar Islam. Karena itu, kata Adi, ngucapin Natal haram. Di bulan ini ada acara Natalan bagi umat Nasrani. Kita sampaikan selamat melaksanakan Natal. Semoga terjalin persatuan Indonesia secara sejati. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, beberapa hari lagi, tepatnya pada tanggal 25 Desember, saudara kita yang beragama Kristiani akan melaksanakan ibadah Natal. Berangkat daripada pengajaran agama yang mendalam, berangkat daripada kesadaran sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, dan berangkat daripada mengenali hakikat dan esensi ketuhanan, maka saya mengucapkan selamat hari Natal bagi teman-teman dan saudara-saudara saya yang beragama Kristiani. Kemudian teman-teman semua, yang menarik, yang juga menjadi suatu polemik setiap tahunnya, setiap hari Natal adalah apa? Banyaknya orang-orang, baik yang beragama Islam, yang mereka, mohon maaf, masih sangat rendah literasinya, kemudian kerendahan literasi tersebut disampaikan ke muka publik, ke muka umum, untuk menjadikan suatu fatwa pelarangan ucapan selamat hari Natal. Apalagi fatwa mereka ini ya disandarkan kepada sosok ulama karismatik, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Tetapi teman-teman semua perlu diketahui bahwa Hamka sama sekali tidak mengeluarkan larangan atau berupa fatwa MUI untuk mengucapkan selamat hari Natal. Gak ada sama sekali itu. Tetapi pernyataan Hamka di framing sedemikian rupa ya, sehingga Hamka ini menjadi sosok yang, mohon maaf, intoleran, padahal aslinya nggak seperti itu. Kemudian fatwa mereka yang menyatakan bahwa selamat hari Natal ini dilarang diucapkan oleh seorang muslim karena mengganggu akidahnya, itu adalah dusta yang dinisbatkan kepada Hamka. Karena fatwa MUI yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh Hamka waktu itu adalah apa? Pelarangan mengikuti ritual ibadah. Hamka sendiri pun sudah sangat sering sekali mengucapkan selamat hari Natal kepada tetangganya. Sangat sering. Bahkan Hamka pun berbagi makanan ketika hari Natal. Kemudian teman-teman semua, kalau Anda memang membaca daripada karya Hamka, justru Anda akan paham bahwa Hamka tidak seradikal, tidak seintoleran yang kalian bayangkan. Bahkan Hamka pun menolak Quran surah Al-Baqarah ayat 62 dihapuskan, dinasahkan dengan Quran surah Ali Imran ayat 85. Bagi Hamka, enak sekali seseorang mengaku dirinya muslim, lantas dia dikatakan sebagai orang yang selamat, sedangkan hakikat agamanya pun gak pernah dijalankan. Yang nanti akhirnya hal-hal seperti ini jatuhnya kepada fanatik buta. Bahkan Hamka pun dalam bukunya juga sangat sering berkunjung ke gereja-gereja ketika ibadah. Jadi ketika ibadah hari Minggu, Hamka sering datang ke gereja untuk menyaksikan saudaranya yang beribadah. Kan begitu teman-teman semua. Apakah ini mengganggu keimanan? Tentu tidak. Justru dengan hal yang semacam itu, kita semakin paham dan semakin kaya literasi bagaimanalah saudara kita ya, mereka melakukan ritual keagamaan dalam menyembah Tuhan. Pasti dalam diri kita pun sangat berat menyatakan bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kita sama. Pasti sangat berat karena kita memiliki dua konsep yang berbeda.
Tetapi marilah kita meyakini saja, berhusnuzon, bahwa mereka ini yang beragama itu, atau mereka yang tidak beragama tapi percaya kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita semua. Kan gitu teman-teman. Jadi janganlah perbedaan agama, perbedaan mengenali hakikat esensi Tuhan dijadikan landasan untuk perpecahan, apalagi sampai ya melarang muamalah yang baik kepada saudara-saudara yang berbeda agama. Padahal dalam Quran surah Al-Mumtahanah, Tuhan nggak pernah melarang kita berbuat kebijaksanaan, berbuat kebajikan kepada orang-orang di luar agama Islam. Bahkan Tuhan sendiri yang menganjurkan hal seperti itu. Jadi janganlah ya ulama-ulama Islam saat ini mempelintir ayat, merubah ayat Al-Quran, merubah maknanya, sehingga mohon maaf, Al-Quran dan Islam ini menjadi penghakim untuk agama umat lain. Jangan seperti itu. Karena dakwah Islam tidak bisa datang dengan penghakiman. Tapi dakwah Islam datang dengan rahmat dan kasih sayang. Lagi pula sejatinya, orang-orang Kristen juga nggak butuh ucapan selamat hari Natal. Mereka nggak butuh itu. Tetapi kita sebagai tetangga, sebagai masyarakat, kita harus menghargai hal itu, teman-teman semua. Toh hanya sebatas ucapan selamat hari Natal, tidak lebih daripada itu. Lalu dikatakan, oh sama saja, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Nanti kamu menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang murtad, masuk ke dalam agama Kristen. Padahal kalau mau masuk agama Kristen itu ada pembaptisan, nggak bisa serta-merta hanya dengan ucapan. Lalu mereka lagi menambahkannya, udah kalau gitu ucapkan saja. Suruh mereka ucapkan 2 kalimat syahadat. Mohon maaf, 2 kalimat syahadat itu adalah bagian daripada ritual seseorang masuk ke dalam agama Islam. Bedakan hal itu, teman-teman semua. Bukankah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang sebagian umat Islam yakini dia adalah juga Yesus, itu merupakan pembawa kabar bahagia, membawa kesejahteraan. Lantas mengapa kita tidak bersuka cita atas kelahirannya? Bukankah umat Islam sendiri yang saat ini mengikuti kelakuan orang Kristen? Apa? Ketika hari Maulid diadakan acara besar-besaran, yang sama sekali ini nggak ada tuntunan daripada Nabi. Jadi kalau Maulid Nabi nggak apa-apa dirayakan, tapi kalau Maulid Isa alaihi salam atau Yesus itu haram karena merusak akidah. Mereka juga lupa bahwa mereka merayakan Maulid Nabi, lantas mereka memiliki keyakinan bahwa dunia ini tidak diciptakan kalau tidak ada Nur Muhammad. Ini kan suatu keyakinan, suatu pemahaman yang melebihi batas. Makanya, kalau membaca syahadat jangan dipotong-potong. Sudah jelas dalam syahadat dikatakan, wa ashadu anna Muhammadan abduhu. Muhammad itu hanyalah hamba, wa rasul, dan pesuruh itu. Janganlah dipotong jadi wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, abduhunya dihilangkan. Padahal Nabi Muhammad juga sama dengan manusia yang lain. Sama seperti kita. Hanya saja beliau mendapatkan belsit, pengakuan daripada Tuhan, diangkat sebagai pesuruhnya. Kan begitu teman-teman semua. Oleh karena itu, mari kita memahami hakikat kembali agama kita. Janganlah kita menjadi orang yang beragama sebagaimana katak dalam tempurung. Sehingga amat sulit sekali kita menerima suatu pengajaran dari agama lain atau bahkan kritik pemikiran dari orang Islam itu sendiri. Jangan seperti itu. Kita harus bisa beradaptasi. Dan ingatlah bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah melarang umat Islam untuk berbuat kebajikan kepada orang di luar Islam. Gak pernah, bahkan Tuhan sangat menganjurkan berbuat seperti itu. Maka dari ini, janganlah kalian memanifestasikan ya Tuhan umatnya Islam, yaitu Allah, menjadi Tuhan yang maha kejam. Jangan seperti itu nggak baik. Kita ini hanya sebagai pemeluk, bukan pemilik. Kita ini hanya sebagai hamba, bukan Tuhan dalam agama. Oleh karena itu, mari kita jaga persaudaraan kita. Apapun perbedaan kita, mau agama, mau ras, ingatlah kita bersatu dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Janganlah agama ini dijadikan sebagai alat pemecah belah persatuan. Teman-teman semua, jangan seperti itu. Dan untuk para ustadz, para kiai yang dahulu atau yang masih saja mengharamkan ucapan hari Natal, ya silahkan di cross check lagi akidah Anda. Apakah sebegitu lemahnya, sebegitu rapuhnya keimanan Anda kepada Allah, sehingga mengucapkan Natal pun menjadi suatu polemik bagi Anda? Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Mari kita sadari hakikat kita sebagai manusia. Sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Wallahu wafiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.